Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kuliah akuntansi biaya untuk pertemuan ke-25 dan ke-26. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi lanjutan atau meneruskan materi kita dengan bab harga pokok standar. Tapi kali ini kita hanya membahas bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan biaya overhead pabrik. Nah, ini yang lebih sederhana, kita bahas lebih dulu ya. Kalau BOP itu agak rumit, kita bahas minggu depan insyaallah. Ya, ini materinya. Sistem harga pokok standar bisa Anda download nanti setelah saya upload di WA Group seperti biasa ya. Oke. Harga pokok standar adalah harga pokok yang ditentukan di muka. Baik bahan baku, tenaga kerja maupun BOP, biaya overhead pabrik. 3 biaya. Ingat, biaya produksi cuma 3 ini kan. Bahan baku, BTKL dengan BOP, yang merupakan harga pokok seharusnya. Nah, ini penting nih kata seharusnya nih. Seharusnya, saya besarkan ya. Jadi boleh dibilang bahasa lainnya adalah harga pokok standar adalah harga produksi seharusnya. Nah, seharusnya dalam memproduksi suatu produk ya. Nah, yang kita mau bahas pada kesempatan pertemuan ini hanya 2 ini, bahan baku dengan tenaga kerja langsung ya. BOP nya minggu depan. Manfaat daripada harga pokok standar adalah untuk pengendalian ini. Dan yang kedua untuk melakukan penilaian prestasi. 2 ini. Kenapa dikatakan pengendalian biaya? Karena kalau terjadi selisih kita bisa melakukan koreksi. Kenapa bisa dikatakan penilaian prestasi? Kalau nanti selisihnya merugikan, maka ada yang harus diperbaiki. Kalau selisihnya menguntungkan, berarti itu merupakan suatu prestasi. Dan seterusnya ya. Nah, kita akan bahas satu dulu, yaitu standar biaya bahan baku. Jadi kalau kita membahas harga pokok standar, otomatis membahas analisis selisih gitu ya. Kenapa? Karena harga pokok standar ini kan ditentukan di muka, berarti kan ditaksir, diperkirakan, dianggarkan gitu ya. Nah, kenyataannya pada akhir tahun nanti baru ketahuan kan, bisa jumlahnya lebih kecil, kenyataannya bisa lebih besar, maka terjadi selisih namanya. Nah, itulah yang disebut dengan selisihnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Oke ya, kita lihat dulu standar bahan baku. Standar biaya bahan baku adalah biaya bahan baku seharusnya, lagi-lagi kata seharusnya ini menjadi penting, yang terjadi dalam memproduksi satu satuan produk. Jadi bahan baku yang seharusnya terjadi, itulah yang dikatakan standar biaya bahan baku. Rumusnya ini. Kuantitas standar ini dalam satuan unit, bisa kilogram, bisa liter, bisa unit gitu ya, kali harga standarnya. Nah, kedua data ini, baik kuantitas standar maupun harga standar, ini ditentukan di muka sebelum produksi dimulai. Sudah ada datanya gitu ya. Tentu saja berdasarkan mendekati kenyataannya, harga pasar yang berlaku sekarang. Kalau kuantitas standar adalah kuantitas yang seharusnya terjadi berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dialami gitu ya. Ini rumusnya. Ini mencari biaya bahan baku standar.
tinggal dikalikan aja, sederhana kan? Oke ya. Nah, kalau pada akhir tahun sudah ketahuan berapa biaya bahan baku yang terjadi sebenarnya, maka kita bandingkan dengan harga pokok standar, maka bisa terjadi selisih. Nah, inilah yang disebut dengan selisih biaya bahan baku. Nah, ini yang paling penting dalam pembahasannya justru ya. Apakah selisih itu menguntungkan atau merugikan? Nah, kita lihat baik pada selisih harga maupun selisih kuantitas. Jadi ada dua selisih di dalam membicarakan biaya bahan baku, yaitu selisih harga dengan selisih kuantitas. Selisih harga adalah harga sebenarnya dikurangi harga standar. Jadi harga yang dikurangi, harga gitu ya, dikali kuantitas sebenarnya. Awas nih. Di sini mahasiswa sering keliru. Ini kan pengalinya kuantitas. Kuantitas juga ada dua macam. Ada kuantitas sebenarnya, ada kuantitas standar. Yang kita pakai adalah kuantitas sebenarnya di sini. Nah, awas nih. Fokus di sini ya. Kalau selisih harga, tentu harga yang diselisihkan. Sesuai dengan judulnya. Harga yang sebenarnya berapa? Harga standar yang ditentukan di muka berapa? Kalau sebenarnya itu kenyataan yang terjadi ya, karena bisa terjadi selisih kan? Dikali kuantitas sebenarnya. Nah, di sini sering salah sekali lagi. Mahasiswa sering keliru ini pakai kuantitas standar. Nah, ingat ya, kuantitas sebenarnya. Nah, kalau terjadi selisih bisa rugi, ini ya, bisa laba. Kenapa dikatakan rugi? Kalau harga sebenarnya lebih besar. Harga sebenarnya lebih besar berarti kan nggak sesuai dengan kenyataan. Lebih besar berarti boros. Boros berarti merugikan gitu ya. Ya, jadi harga sebenarnya ini yang lebih besar dibandingkan harga standar ini, maka dikatakan rugi. Sebaliknya dikatakan laba kalau harga sebenarnya itu lebih kecil. Nih. Berarti kita mengalami efisiensi gitu ya. Maka disebut menguntungkan. Jadi untuk melihat selisihnya laba atau rugi, ya bandingkan aja harga ini dengan harga ini. Dan dikatakan rugi kalau harga sebenarnya lebih besar. Dikatakan laba kalau harga sebenarnya lebih kecil. Gitu ya. Ini yang belum paham waktu mengerjakan soal latihan, soal tugas, ya lihat ke sini ya, jangan ditebak ya. Nah, yang kedua bisa juga terjadi selisih kuantitas. Kalau ini harga yang terjadi selisih, ini kuantitas, bisa juga kuantitasnya, unitnya terjadi selisih. Yaitu rumusnya kuantitas sebenarnya dikurangi kuantitas standar. Karena judulnya ini selisih kuantitas, maka kuantitas yang diselisihkan. Jadi kuantitas itu ada dua juga, ada kuantitas sebenarnya, ada kuantitas standar, gitu. Dikali dengan harga standar. Nah, ini mahasiswa sering keliru juga di sini, hati-hati. Kelirunya adalah pakai harga sebenarnya. Karena kan harga juga ada dua, ada harga standar, ada harga sebenarnya. Lihat di sini kan. Nah, ini. Maka di sini kita pakai harga standar. Tapi kalau di sini kuantitas yang dipakai adalah kuantitas sebenarnya. Semua datanya sudah ada ini. Jadi tinggal menggunakannya aja, dimasukkan ke dalam rumusan ini. Gitu ya. Nah, cuma yang nggak fokus sering kalau lupa ditebak. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau lupa, lihat lagi catatannya atau modulnya ya. Ya, ingat ya, harga standar. Nah, dikatakan selisih rugi kalau kuantitas sebenarnya lebih besar. Jadi kita boros menggunakan bahan baku dalam unit. Misalkan kilogram satuannya. Standarnya 5, kita pakai 6. Nah, itu kan berarti boros kan. Nah, sama dengan harga sebenarnya lebih besar juga rugi. Tapi kalau kuantitas sebenarnya lebih kecil dari standarnya, misalkan standarnya 5 kilo, kepake 4. Nah, itu berarti laba. Kita mengalami efisiensi. Gitu ya. Jadi kalau lupa kapan nyebut laba ruginya, lihat ke modul ini lagi ya. Gitu ya. Jadi selisih bahan baku dibagi dua, selisih harga dan selisih kuantitas. Ini rumusannya. Yuk kita lihat contohnya. PT Intan memproduksi barang X.
X ini bukan bahan baku ya, barang yang mau diproduksi, nama barang yang mau diproduksi. Menggunakan harga pokok standar, yaitu bahan baku ditetapkan 1 unit produk memerlukan setengah kilogram bahan baku. Maksudnya dalam memproduksi barang X ini, perusahaan memerlukan setengah kilogram bahan baku. Berarti bahan bakunya satuannya kilogram ya, kuantitasnya satuannya kilogram. Sedangkan harga standarnya 1.500. Nah, semua ini ditentukan di muka ini. Belum terjadi produksi sudah ditentukan. Nah, ini makanya dikatakan standar ya. Jadi setengah kilo yang diperlukan harganya 1.500 per kilo. Nah, kita lihat kenyataannya. Kenyataannya periode ini memproduksi 2.500 unit gitu ya, produknya ya. Jumlah pemakaian bakunya 1.400, berarti ini kenyataan kuantitasnya ya. Kuantitas sebenarnya ini. Harga bahan baku sebenarnya 1.350. Berarti kita sudah punya data yang lengkap. Ada harga standar ini, harga sebenarnya ini, ya kan? Nah, kuantitas sebenarnya ini. Nah, kuantitas standar, nah ini yang harus kita cari lagi, kuantitas standar. Setengah kilogram ini dikali 2.500 unit ini. Itu yang dikatakan kuantitas standar. Nanti dijelaskan di jawabannya ya. Lebih jelas kita lihat jawabannya. Nah, pertanyaannya 3 ini umumnya normatif lah, pertanyaan ini selalu ditanyakan. Yaitu berapa harga pokok standar bahan bakunya? Terus buat analisis selisihnya. Analisis selisih itu ya ini, selisih harganya. Anda hitung, terus Anda nyatakan laba apa rugi, begitu juga selisih kuantitasnya. Jadi analisis selisih ini adalah selisih harga dan selisih kuantitas. Lalu hitung total selisihnya. Nah, untuk melengkapi jawaban B, Anda lengkapi dengan jawaban C gitu ya. Yuk kita lihat jawabannya ya. Harga pokok standar bahan baku adalah setengah kilogram dikali 2.500 unit produksinya dikali harga standarnya. Berarti yang dalam kurung ini sama dengan kuantitas standar ini, sesuai dengan rumusnya nih. Nah ini ya, yang saya saya warnakan ini. Kuantitas standar ini yang ada dalam kurung ini. Berarti kuantitas standar kita cari dengan cara mengalihkan standar per unitnya setengah dikali unit produksinya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi 2.500 ini unit produksinya, ini ketentuan per unitnya setengah kan, tadi di atas sudah dijelaskan. Ini harga standar. Berarti harga pokok standar bahan baku 1.875.000. Ini untuk menjawab yang A ya. Yang B-nya analisis selisihnya terdiri dari 2, B1, B2 berarti selisih harga dengan selisih kuantitas. Selisih harga sesuai dengan rumusnya, harga, lihat di sini rumusnya. Harga sebenarnya dikurangi harga standar. Nah, harga sebenarnya kan tadi sesuai dengan datanya adalah 1.350 dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas standar. Nah, kuantitas sebenarnya ya. Ini rumusnya, kuantitas sebenarnya ini. Nah, awas hati-hati nih ya. Ini bukan kilogram ya, ada kesalahan. Ini bukan Rp, kilogram. Dikali 1.400 kilogram. Jadi 1.400 ini adalah kuantitas sebenarnya. Sudah ada di data semua ini. Ada semua. Ya. Nah, setelah kita selisihkan lalu kita kali, matematikanya biasa aja. Hasilnya ini 210.000. Kita sebut selisih laba, L saya singkat. Ini menandakan bahwa selisih laba. Selisih menguntungkan. Dari mana dapatnya ini? Jadi, kenapa kita sebut laba? Karena harga sebenarnya lebih kecil, nih kan. Jadi efisiensi kita mengalami irit gitu kan, bahasa mudahnya ya kan. Kenyataannya lebih kecil, berarti ada keuntungan, harganya lebih kecil. Ya gitu ya, sesuai dengan rumusannya. Nah, selisih kuantitas adalah kuantitas sebenarnya dikurangi kuantitas standar. Nah, ini kuantitas standar memang harus kita cari. Ini cara mencarinya.
seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, setengah kilogram per unitnya kan tadi, satu unit kan memerlukan setengah kilogram bahan bakunya dikali produksinya, ini produksi. Jadi per unitnya memerlukan setengah, produksi totalnya 2.500. Kalau Anda kalikan, inilah namanya kuantitas standar. Jadi 1.250 ini adalah kuantitas standar yang dihitung dengan cara setengah kilo kali 2.500 gitu ya. Ada semua datanya ini kan, tinggal dikalikan aja. Dikali harga standar. Ya, ingat ya, bukan harga sebenarnya nih, harga standar. So dengan rumusnya ini. Nih, harga standar kan, kalau selisih kuantitas. Jadi pengalinya harga standar. Dapatlah angka 225, 1.400 dikurang 1.250 dikali 1.500 rupiah, dapatnya ini 225.000. Nah, ini disebut rugi selisihnya. R saya singkat. Kayak begini ya tampilannya ya, formulasinya, formatnya ya. Nah, kenapa yang dikatakan rugi? Karena harga yang sebenarnya lebih besar ini kan. Nah, kuantitas sebenarnya lebih besar, berarti boros kita gunain bahan baku gitu. Kenyataannya lebih besar dari standarnya. Standarnya kan cuma 1.250. Nah, maka 225 ini disebut rugi. Gitu ya. Nah, sehingga B1 dengan B2 untuk melengkapi jawaban C, kita total selisihnya. Total dalam pengertian ini bukan berarti selalu ditambah ini B1 dengan B2 ini. Kalau satunya selisih laba, satunya lagi selisih rugi, maka totalnya itu bukan ditambah tapi dikurang. Hasilnya 15.000. Kenapa dikurang? Karena beda statusnya, yang satu laba, yang satu rugi. Kecuali sama-sama laba. Ini laba juga, nah, ditambah. Pasti laba juga ininya. Kalau ini rugi ditambah, ininya rugi juga totalnya. Tapi karena satu laba satu rugi, maka diselisihkan. Selisihnya 15.000. Kenapa disebut rugi selisihnya? Totalnya nih. Ini totalnya. Karena selisih rugi lebih besar. Gitu ya. Karena bisa aja total selisihnya bukan R tapi L, atau menguntungkan atau laba ya. Sehingga kalau L-nya lebih besar, maka total selisihnya adalah L. Gitu ya. Atau cara mencari 15.000 sama dengan cara yang di bawah ini yang saya gambarkan di jawaban C. Ya, ini BB sebenarnya, kuantitas harga sebenarnya dikali kuantitas sebenarnya, ini dapatnya. BB biaya bahan baku standar, pakai harga standar dan kuantitas standar. Dapat 1875. Diselisihkan 15.000 juga. Kenapa dikatakan rugi? Karena yang sebenarnya lebih besar. Jadi selalu yang sebenarnya lebih besar itu kita sebut rugi ya. Karena konotasinya atau interpretasinya adalah memboroskan gitu ya. Inefisiensi bahasa lainnya. Sehingga terjadi rugi. Maka saya gambarkan di sini pakai garis harus sama gitu ya. Jadi Anda bisa mencari total selisihnya dengan cara 210 dikurang 225, atau bisa juga dengan cara yang di bawah ini. Gitu ya. Oke ya, ini untuk mencari harga pokok bahan baku standar dengan selisihnya. Saya rasa nggak begitu rumit ya. Karena nggak ada formulasi yang jelimet ya. Oke ya, kita lanjutkan ke harga pokok standar biaya tenaga kerja langsung atau standar biaya tenaga kerja langsung, disingkat BTKL, bahasa lainnya upah langsung gitu ya. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya, lagi-lagi yang seharusnya disebutkan di sini. Jadi setiap kita bicara tentang harga pokok standar selalu menggunakan kata seharusnya. Seharusnya terjadi. Nah, itulah standar. Nah, rumusannya seperti yang diwarnakan ini adalah JKL standar, jam kerja langsung standar, dikali dengan tarif upah standar.
Nah, kalau tadi pakai harga, ini istilahnya tarif ya, tarif upah. Kalau tadi kuantitas, ini JKL satuannya, jam kerja langsung ya, gitu ya. Oke ya, ini rumusannya. Nanti kita lihat prakteknya ya dalam contoh. Selisihnya bisa terjadi selisih kalau nanti kenyataannya nggak sama dengan standarnya. Maka analisis selisihnya juga dibagi dua, yaitu selisih tarif ini dengan selisih efisiensi. Selisih tarif itu sama kayak selisih harga kalau di atas tadi, di bahan baku ya. Selisih efisiensi ini mirip dengan selisih kuantitas kalau di bahan baku. Nah, itu ada kemiripan ya. Cuma bahasanya kita di sini menggunakan efisiensi kalau di atas kuantitas. Kalau tadi harga, sekarang tarif gitu ya. Nah, karena disebut selisih tarif, maka tarifnya yang diselisihkan ini, yang dalam kurung nih. Tarif sebenarnya dikurangi tarif standar gitu. Berarti tarif ada dua, ada tarif sebenarnya, ada tarif standar. Dikali JKL sebenarnya. Lagi-lagi mahasiswa sering keliru di sini. Fokus di sini ya. Kadang mahasiswa menggunakan JKL standar. Karena JKL ini ada juga standarnya. Ada dua, JKL standar dengan JKL sebenarnya. Kita pakai yang sebenarnya dalam mencari selisih tarif. Dikatakan selisih rugi apabila tarif upah sebenarnya lebih besar. Lagi-lagi yang sebenarnya lebih besar ini selalu dikatakan rugi karena dikonotasikan inefisiensi, boros gitu ya. Sebaliknya dikatakan laba apabila upah tarif sebenarnya ini lebih kecil. Berarti kenyataannya bayar upahnya lebih rendah gitu kan. Berarti menguntungkan karena biayanya yang dikeluarkan lebih kecil gitu ya. Nah, untuk selisih efisiensi yang diselisihkan bukan tarif tapi JKL-nya. Jam kerja langsung sebenarnya berapa yang terjadi dikurangi dengan jam kerja langsung standarnya. Semua data ini sudah ada, tinggal Anda masukkan ke dalam rumusan ini. Dikali tarif standar. Nah, fokus di sini mahasiswa sering di sini salah. Kenapa? Karena sering menggunakan tarif upah sebenarnya. Jadi kebalik-balik, ini JKL standar, keliru gitu ya. Ini pakai tarif sebenarnya, salah. Yang benar ini tarif standar. Gitu ya, kalau lupa lihat modulnya lagi ya. Dikatakan rugi lagi-lagi kalau JKL sebenarnya lebih besar. Selalu sebenarnya lebih besar itu disebut rugi atau merugikan. Selisih laba sebaliknya, sebenarnya lebih kecil berarti efisiensi gitu ya. Oke ya, kita lihat contohnya, contoh 2 ya. Karena kita bahas hanya sampai contoh 2 saja. PT Intan memproduksi barang X, sama kayak tadi, barangnya namanya X, menggunakan harga pokok standar BTKL. BTKL ditetapkan 1 unit produk memerlukan 2 jam kerja langsung. Artinya 1 produk X yang diproduksi ini menghabiskan waktu 2 jam. Nah, gitu. 2 jam baru selesai. Dengan tarif standarnya 250 per JKL, bukan per hari ya, per JKL. Gitu. 250. Nah, kenyataannya apakah 250? Nanti kita lihat. Nah, kenyataannya selama bulan ini Januari memproduksi 2.500 unit sama kayak tadi. JKL sebenarnya ini 490 JKL. Ini sebenarnya. Standarnya nanti kita hitung. Apakah standarnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau tarif udah kelihatan langsung nih 275. Beda dengan ini. Nih 250 ini standarnya kan. Sebenarnya 275. Berarti sebenarnya lebih besar. Berarti ada inefisiensi dia ya, merugikan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi standar, normatif ya. Ya seperti inilah, 3 ini pasti yang ditanya. Harga pokok biaya tenaga kerja langsungnya, harga pokok BTKL-nya, yang standar ya. Analisis selisih biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu selisih tarif dengan selisih efisiensi tadi. Lalu hitung totalnya untuk melengkapi jawaban B. Gitu ya.
Kita lihat penyelesaiannya ya. Harga pokok standar BTKL untuk yang menjawab yang A. Tapi kalau yang A ini nggak ditanya, nggak usah dijawab ya. Karena ada soal yang tidak langsung nanya ke A, tapi dia langsung ke B. Nah ini caranya. Yang dalam kurung ini nih, hati-hati nih. 2 ini tadi kan 2 jam ya. Ketentuannya nih, 2 jam. Nah, sedangkan yang 2500 ini kan produksinya. Nah, berarti yang dalam kurung ini ketentuan per unitnya 2 jam, produksinya 2500. Kali apa ini? Harga tarif standarnya. Ingat ya, ini tarif standar ya. Karena ini bicara standar kan, yang A ini ya. Dapatlah angka 1.250.000. Inilah yang kita sebut dengan harga pokok standar BTKL atau standar BTKL. Ya. Tapi lagi-lagi kalau yang poin A nggak ditanya, nggak usah dijawab ya. Ini pertanyaan seperti ini. Harga pokok biaya tenaga kerja langsung. Karena umumnya langsung ke B1 dan B2. Selisih tarif, ini analisis selisihnya ya, dimulai dari selisih tarif. Selisihnya yang tarifnya yang diselisihkan, 275 ini tarif sebenarnya sesuai dengan rumusnya kan, dikurangi dengan tarif standar dikali JKL sebenarnya. Sudah ada semua di sini nih. Ini kan JKL sebenarnya kan. Nah, hasilnya ini 124 ribuan ya. Nah, kenapa disebut rugi? R ini kan rugi kan atau merugikan? Karena tarif sebenarnya lebih besar. Lebih besar berarti kan N efisiensi alias boros gitu ya. Artinya biaya yang kita keluarkan lebih besar dari standarnya. Nah, yang kedua, selisih efisiensi. Mirip dengan selisih kuantitas kalau di bahan baku ya. Yaitu rumusnya kan JKL sebenarnya ada di data dikurangi JKL standar dikali dengan tarif sebenarnya, tarif standar ya. Tarif standar. Awas ini juga sering salah nih pakai tarif yang sebenarnya, tarif standar ya. Nah, yang 5.000 ini memang tidak langsung ada di soal. Anda bisa cari dengan cara mengalihkan saja ketentuannya dengan produksinya. Ketentuannya kan 1 unit katanya 2 jam ini kan. Sedangkan produksinya kan 2.500. Nah, itu Anda kalikan aja. Dapatlah angka 5.000. Sama dengan ini dalam kurung ini. Nah, ini sama ini dengan ini. Nah, sama ini. Ya, jadi selalu angka ini sama dengan ini. Atau ini sama dengan ini. Oke, dapatlah 2.500 disebut L. Kenapa disebut laba atau menguntungkan? Karena yang sebenarnya JKL sebenarnya lebih rendah, lebih kecil. Berarti kita mengalami efisiensi gitu ya, atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Berarti menguntungkan perusahaan. Disebut L ya. Nah, total selisih untuk melengkapi jawaban B ada di jawaban C. Caranya boleh seperti ini. Kan ini R, selisih tarifnya, selisih efisiensinya kan L. Berarti nggak boleh ditambah kan? Karena beda status ya, 1 R, 1 L. Berarti diselisihkan. Ini selisihnya. Jadi walaupun bahasanya total, bukan berarti diartikan di jumlah ya, bisa juga diselisihkan. Nah, kenapa disebut R? Karena selisih tarif lebih besar ruginya daripada yang selisih laba di efisiensi gitu ya. Maka disebut R. Nah, jadi kalau Anda tidak menyebut R atau L itu jadi masalah karena lebih penting pentingnya itu tidak sekedar angkanya, tapi Anda menginterpretasikannya itu. Menyebut laba atau rugi itu penting. Karena kalau Anda nggak sebut berarti nggak jelas angka ini. Maka kalau nggak nyebut dalam pengerjaan soal, nggak dapat nilai sebenarnya. Karena belum bisa menjelaskan sampai maksud dari perhitungan selisih ini. Menguntungkan atau merugikan. Nah, angka 122.250 total selisih ini bisa Anda cari dengan cara BTKL sebenarnya. Ini dikurangi dengan BTKL standar. Sama berarti harus sama ya. Bisa cara atas B1 B2 ini kalau diselisihkan untuk jawab C atau C dengan cara sendiri seperti ini gitu ya. Berarti angka ini kalau Anda
dua-duanya ada muat, dia harus sama, gitu ya. Ya, untuk BOP nanti kita bahas minggu depan. Kita hanya bahas 2 poin ini saja, yaitu standar bahan baku dengan standar BTKR. Nah, selanjutnya Anda diberi tugas. Soal tugas ini ada di belakang soal 1 dan soal 2. Ya. Kayaknya dengan melihat soal ini nggak perlu lagi saya jelaskan soalnya, karena sudah jelas. Banyak sekali, hampir lah boleh dibilang 100% mirip dengan contoh, sehingga tidak ada yang sangat istimewa di dalam soal ini. Hanya untuk berlatih, Anda dikasih waktu seperti biasa 2 hari dari kuliah hari ini, ya. Semoga lancar mengerjakannya tanpa halangan dan tidak telat ngumpulnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.